Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Jumpa lagi bersama dengan kami GKI Getsemani Jakarta dalam ibadah online. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan, sehat selalu dan sukses menyertai kita. Hari ini sebelum kita mulai membaca Alkitab, merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa surgawi yang kami sembah di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami ingin merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan juga boleh diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Beracara langkah Roh Kudus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dari Lukas 8 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberikan perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Saudara terkasih dalam Tuhan, perikop ini menceritakan ada satu masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya, yaitu angin taufan. Apa itu angin taufan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angin taufan itu sama dengan angin badai atau angin ribut, ya, angin kencang, angin besar yang sangat kuat dengan pusaran angin bisa mencapai 120 km per jam. Bayangkan saudara kasih Tuhan. Kalau saudara susah membandingkan ini. Kalau saudara mungkin seorang driver atau supir bisa menyetir mobil, ya, atau motor, apalagi kalau kita menyetir mobil dengan kecepatan 120 km per jam, itu sangat cepat. 100 km per jam aja sudah sangat cepat, apalagi 120 km per jam. Dan kalau mobil bisa tabrakan, itu sangat bisa hancur, saudara kasih Tuhan. Jadi wajarlah kalau saat itu perahu dari murid-muridnya kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu hal yang menarik di dalam perikop ini, di mana Yesus saat itu tertidur. Ya, dia tertidur. Air sudah masuk ke dalam perahu mereka, tapi Yesus tertidur. Kalau saudara bertanya, bagaimana kata perahu? Mungkin yang kita lihat perahu di sini perahu kecil, ya. Kalau perahu di Indonesia itu kecil, tetapi yang dimaksud di sini perahu Simon itu besar. Karena saya pernah ke Israel, salah satu wisata rohani
kita diajak menaiki replika kapal Petrus serta makan ikan Petrus. Jadi kapal itu besar. Kalau saudara pernah memancing melihat kapal-kapal nelayan yang besar, makanya dikatakan ada buritannya. Nah, disitulah Tuhan Yesus tidur. Mungkin sebesar kapal-kapal, kalau saya melihat kapal-kapal di Danau Toba, kalau saudara melihat, ataupun mungkin saudara lihat kapal nelayan lah yang ada di Tanjung Priuk ataupun di mana gitu ya. Sebesar itulah kapalnya. Jadi cukup besar sehingga ada buritannya, membuat Yesus bisa tertidur. Dan hari itu angin sangat kencang, tetapi Yesus tertidur. Maka datanglah murid-muridnya kepada Yesus, membangunkan dia, dikatakan, "Guru, kita binasa." Kata binasa di sini itu memakai dalam mengacu kepada kata kita terbunuh, kita akan terbunuh. Maksudnya mereka akan terbunuh oleh hantaman taufan tersebut. Mereka akan terbunuh. Saudara kasih Tuhan, satu kewajaran murid-murid ini takut karena angin yang sangat kencang. Walaupun sebenarnya sudah terbiasa, mereka terbiasa berlayar atau di danau itu menangkap ikan, tapi ada satu ketakutan juga dalam diri mereka pada saat mereka mengalami satu masalah, yaitu adanya badai, adanya taufan yang menghantam mereka. Jangankan taufan bersama Tuhan, saya pernah mancing bersama dengan teman-teman, yaitu teman-teman daripada teman-teman gereja istri saya dulu ya, mancing ke daerah Banten sana. Saat itu setelah kita mancing mau pulang, kapalnya mati. Karena kapalnya mati, maka kaptennya menelpon temannya supaya kita dijemput dan kapal itu datang, kita ditarik. Tapi ombak lumayan besar. Jadi bersama Tuhan pada saat kita ditarik ya, itu ada satu di dalam satu ombak yang besar itu kan ada satu juga ombak yang lebih besar lagi. Itu menghantam kapal kita sehingga kapal kayak terbalik seperti itu. Dan kita di sana ada yang berteriak, ada yang mulai berbahasa roh ya, ada yang mulai memanggil nama Tuhan Yesus. Walaupun kita kelihatannya gagah-gagah waktu itu, tapi ada rasa takut. Saya juga ketakutan. Satu sisi saya melihat laut, ya laut yang tidak ada yang jauh ujungnya. Ya. Walaupun saya anak danau, tinggal di tepian Danau Toba, tapi kalau tenggelam di laut ada kerasa ketakutan. Dan juga waktu kita tidak ada pelampung yang kita pakai, ini sangat menakutkan. Saya juga berdoa dalam hal itu, Tuhan, janganlah sekarang. Itu menakutkan. Nah, murid-murid pada masa itu, pada saat kita bisa mengalami ada satu ketakutan di dalam diri mereka, karena kapal mereka tenggelam karena taufan yang sangat besar. Kita binasa. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kita terbunuh. Tentu kalau terbunuh ya, berarti akan mati. Jadi bayangan murid-murid pada masa itu mereka akan binasa, akan mati. Tetapi saudara kasih Tuhan, saudara tahu apa yang menjadi ketakutan dalam diri kita? Adalah kematian. Maka murid-murid sangat takut. Di bayangan mereka pasti mati. Karena dahsyatnya angin yang menghantam mereka. Pengacara kondang itu abang kita Hotman Paris, pada saat ditanya, apa yang menakutkan dalam hidupmu, Bang?
dikatakan kematian. Tidak ada orang yang mau mati urusan Tuhan. Maunya kita itu panjang umur kita. Maunya orang sudah ada yang sakit-sakitan, sudah tua, masih tetap tidak rela untuk mati. Kalau ada obat yang bisa memperpanjang umur, mungkin akan dilakukan. Apalagi mereka punya uang. Ya kalau nggak punya uang ya terimalah nasib. Tapi mereka yang punya uang tentu mau kalau ada obat atau ada formula yang bisa memperpanjang umur. Karena orang tidak mau mati. Karena kematian itu menakutkan. Maunya orang tetap hidup. Maunya orang tetap bisa menikmati dunia ini. Walaupun sebenarnya itu tidak mungkin urusan Tuhan. Ada orang yang sudah sakit-sakitan, tapi kalau ditanya apakah Bapak sudah siap, Ibu sudah siap untuk meninggalkan dunia ini, pasti tidak siap. Jadi ada orang kematian itu menakutkan. Dan murid-murid pada masa itu mengalami itu. Makanya Yesus dibangunkan, kita terbunuh guru. Kita akan terbunuh, kita akan mati ini. Bagaimana solusinya? Bagaimana caranya? Yesus bangun. Bukan memberikan setelah Yesus menghardik angin itu. Bukan mereka mendapatkan penghiburan. Bukan mereka mendapatkan satu kekuatan dari Tuhan Yesus. Bukannya mereka kenapa dipertanyakan, kenapa? Jangan takut. Tetapi malah mereka mendapatkan satu pertanyaan dari Tuhan Yesus. Di mana imanmu? Di mana kepercayaanmu? Kata percaya, minggu lalu saya sudah bahas, yaitu istis atau pistio, yang artinya kita menyerahkan, mempercayakan hidup kita kepada satu objek, yaitu Tuhan. Kita percayakan hidup kita ke sana. Itulah percaya. Berarti pada kita percaya, beriman kita kepada Tuhan, kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Sehingga sepenuhnya hidup kita ini dikontrol oleh Tuhan. Menjadi satu kewajaran kalau Tuhan Yesus, Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, di mana imanmu? Satu kewajaran. Kenapa? Karena kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan si kusta, bahkan menyembuhkan orang yang lumpuh. Tentu kalau saudara Tuhan membaca Alkitab, si kusta ini orang yang dikucilkan, tidak ada orang disembuhkan kecuali Naaman yang bisa sembuh dari sakit kustanya. Dan orang lumpuh, bayangkan saudara Tuhan, orang lumpuh bisa berjalan. Itu tidak masuk di akal bersama Tuhan. Murid-murid telah menyaksikan itu. Murid-murid sudah melihat itu dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus mempertontonkan semuanya di depan mata mereka. Kenapa? Karena mereka telah menemani Yesus setiap harinya. Saya percaya pada saat Tuhan Yesus menyuruh mereka bertolak ke seberang, pasti Tuhan Yesus juga dalam kemahatauannya sebab Tuhan, dia tahu akan ada badai. Tapi kenapa mereka tetap harus melaju ke perjalanan? Saya tangkap di sini, namanya murid, lulus atau tidak lulusnya harus ada satu ujian. Murid itu dilihat apakah dia memperhatikan pelajaran yang diberikan guru, dilihat pada saat dia ujian. Pada saat dia ujian, maka terlihatlah apakah dia telah mengabdikan, apakah dia sudah meresapkan pelajaran yang didengarkan, diterimanya, atau masuk ke kuping kanan, keluar kuping kiri. Perlu ada ujian. Dan ujian yang pertama yang dialami oleh murid-murid adalah mereka harus berhadapan dengan badai.
dan mereka tidak lulus. Sehingga Tuhan Yesus mempertanyakan iman mereka. Di mana iman? Di mana kepercayaan? Yesus mempertanyakan. Sama Tuhan, di dalam hidup kita juga seringkali terjadi seperti itu. Kita sebenarnya dalam kita mengatakan bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Pada saat malaikat datang kepada Maria dikatakan, kau akan menamai dia Immanuel. Allah beserta dengan kita. Jadi keadaan apapun yang kita alami hadapi hari ini, Bapak Saudara Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, itu hanyalah tidak lepas dari kemahatauannya Tuhan. Dia tahu apa yang kita alami. Karena dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tapi kita kadang juga seperti murid-murid ini. Kita sudah rajin ke gereja, membaca Alkitab rajin, dengar khotbah rajin, berdoa rajin. Tetapi pada saat datang badai, pada saat ada masalah dalam hidup kita menjadi takut. Saudara kasih Tuhan. Kita lupa akan pelajaran-pelajaran yang pernah kita terima. Kita lupa atas ucapan-ucapan yang pernah Tuhan Yesus katakan. Kita lupa bahwa Allah beserta dengan kita. Kita lupa apa yang kita dengarkan, apa yang dikhotbahkan oleh pendeta, apa yang kita baca di Alkitab. Kita lupa pada saat masalah datang. Seperti murid-murid ini lupa. Mereka malah ketakutan. Seberapa orang di antara kita bersama Tuhan seperti murid-murid ini? Walaupun kita rajin beribadah, kita rajin ke gereja, rajin baca kitab, banyak orang meninggalkan imannya. Suatu ketika saya punya teman, dulu dalam semasa-masa saya tahu dia ini adalah orang yang radikal waktu itu dalam mengikut Tuhan. Tapi saya kaget, tiba-tiba dia datang waktu itu ke gereja dan dia menceritakan keadaan hidupnya karena orang tuanya meninggal dan segala macamnya. Akhirnya dia pindah haluan dan menikah 2 kali. Dan di pernikahannya yang kedua dia mengalami keberhasilan karena dia menikah dengan seorang anak pejabat. Tetapi malangnya, semua usaha-usaha yang dia rintis tidak atas namanya. Sehingga dengan gampangnya mertuanya membalikkan semua nama-nama perusahaannya, apa yang dirintisnya, dan dia diusir dari rumah. Dia datang kepada saya waktu itu telah berbeda. Dengan dulunya dia hidupnya sudah nyaman, sudah enak, tetapi hari itu dia berbeda. Dikatakan dia harus tinggal bersama dengan supir-supir. Beberapa kali dia harus ingin diperkosa. Ini menakut, ini ironis, Bapak. Ini adalah satu contoh. Dan walaupun akhirnya dia kembali ke Tuhan, waktu itu saya tuntun dia untuk kembali ke Tuhan. Beberapa kali juga kita ketemu dan dia mau beribadah. Beberapa orang juga tidak kembali. Bahkan hidup mereka menjadi makin rusak, makin hancur. Kenapa? Karena badai dalam hidup. Saudara sama Tuhan, hari ini di masa pandemi seperti ini, saya tahu banyak di antara saudara mengalami masalah. Ada gaji saudara yang sudah dipotong. Ada yang sudah di PHK mungkin. Ada yang sudah tidak memiliki penghasilan. Harus membiayai anak dan istri. Dan segala macamnya. Mungkin ada
keluarga kita, kekasih kita yang dipanggil meninggal gara-gara COVID ini. Ada yang sakit mungkin. Semuanya menjadi kacau. Seperti murid-murid menghadapi badai. Sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Dan mungkin saudara di ujung perceraian gara-gara keadaan ekonomi. Karena bersama Tuhan dalam rumah tangga, ya. Secinta-cinta apapun saudara dalam pacaran, kalau di dalam rumah tangga, kalau ekonomi terganggu itu bisa membuat kekacauan dalam rumah tangga. Maka itu saudara harus menguasai diri saudara. Kalau saudara percaya Tuhan, beriman kepada Tuhan, ingatlah janji Tuhan. Ingatlah pertolongan Tuhan. Ingatlah apa yang telah Tuhan katakan, yang kau baca, ya. Maka usaha Tuhan perlulah kita membaca kitab ini setiap hari supaya itu menjadi rema dalam hidup kita. Murid-murid lupa pada saat kita menghadapi masalah kehidupan, kita harus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Immanuel, ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia ada bersama dengan kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihi. Tentu yang mengasihi Tuhan. Saudara tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan kalau saudara mengasihi Tuhan. Kalaupun mungkin saudara hari ini PHK, gaji saudara dikurangi segala macamnya, saya percayalah Tuhan akan memberikan solusi kepada kita. Walau mungkin saudara tidak langsung dapat bekerja, saudara tidak langsung ekonomi saudara pulih, tapi percayalah saudara bisa hidup, kita bisa hidup hari ini padahal semuanya sudah terombang-ambing, semuanya sudah berantakan, tetapi kita masih mendapatkan kasih karunia Tuhan dan kita masih sehat senantiasa. Iman itu harus dipraktekkan urusan Tuhan. Kalau saudara orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin situasi hari ini, apa yang kita alami, apa yang kita nikmati hari ini tidak sesuai dengan apa di pikiran kita. Bagi saya sendiri urusan Tuhan bulan 2 kemarin, Februari ya, itu bulan yang sangat melelahkan bagi saya dan istri dan keluarga. Kenapa? Karena anak saya yang paling besar harus bolak-balik masuk rumah sakit. Kalau saya ingat itu sama Tuhan, kadang dalam pikiran saya, Tuhan, saya ini melayani-Mu, Tuhan. Orang tua mana sama Tuhan? Tidak ada orang tua yang melihat anak-anaknya tega melihat dia sakit. Pasti semua kita orang tua, pasti kalau melihat anak-anak kita sakit maunya ada orang tua, biarkanlah saya Tuhan menggantikannya. Mungkin akan seperti itu. Belum lagi anak saya harus bolak-balik masuk rumah sakit, dan yang nomor 2 juga yang baru lahir harus alergi terhadap susu, ke rumah sakit, panas, batuk, harus rumah sakit. Jadi dua-duanya harus bolak-balik cek ke dokter. Sangat melelahkan bagi saya. Sampai-sampai saya mulai mempertanyakan. Puji Tuhan, saya punya istri yang menguatkan saya, dikatakan, kamu itu seorang hamba Tuhan, tidak boleh berkata seperti itu. Dan saya tersadar dengan itu. Saudara kasih Tuhan, terkadang kita lupa akan apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan, apa yang kita rasakan, apa yang sudah kita alami tentang janji Tuhan pada saat badai taufan itu datang menghantam kita. Saudara akan mengatakan kepada saya, Pak, saya mengasihi Tuhan. Kami ini cinta Tuhan loh. Oh, justru yang cinta Tuhan itulah orang Tuhan yang diuji. Bagaimana saudara bagaimana ketahuan bahwa saudara mencintai, mengasihi Tuhan kalau saudara tidak diuji?
Jadi jangan anggap itu kutuk urusan Tuhan. Kalau ada masalah dalam kehidupanmu, jangan anggap itu kutuk. Anggaplah itu masalah itu untuk suplemen jiwa kita, untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita menjadi kuat, menjadi setiap sayap-sayap rohani kita menjadi kuat, kaki-kaki rohani kita menjadi kuat. Karena masalah itu bukan menjadi malapetaka bagi kita. Tetapi masalah itu menguatkan setiap otot-otot rohani kita, sehingga kita bisa lebih dewasa, lebih bijak, lebih wise di dalam menjalani hidup ini. Saudara tidak akan pernah dewasa kalau saudara tidak mengalami banyak masalah, keluar dari segala pergumulan. Saudara kalau melihat anak-anak yang dilahirkan dalam kemiskinan dan dilahirkan dari orang kaya, beda sama Tuhan. Kalau dilahirkan dari kemiskinan, dilahir dalam kemiskinan, dia perjuangan daya juangnya itu lebih tangguh dibandingkan dengan anak-anak yang kaya, yang dimanja gitu. Tentu tidak ada orang tua yang pengen anaknya seperti itu. Semua orang tua yang membahagiakan. Tapi karena keadaan ya, ada orang yang memang hidup seperti itu. Dan ada orang yang memang kaya. Maka itu urusan Tuhan. Kalau saudara hari ini mengalami masalah pergumulan dalam kehidupan, ingatlah Allah beserta dengan kita. Seperti murid-muridnya, ada Yesus bersama dengan mereka. Maka mereka membangunkan Yesus. Kalau kau membangunkan Yesus, jangan sampai Yesus mengatakan, di mana iman? Kita harus beriman. Saudara pernah, mungkin hari ini ada, tapi saudara, saya percaya bahwa saudara telah banyak melalui kehidupan ini dengan pertolongan Tuhan. Ingatlah itu. Saya kalau punya masalah, saudara kan Tuhan, kadang saya ingat kalau Tuhan telah menolong saya dengan masalah ini. Kenapa dengan masalah itu Tuhan tidak tolong? Maka saya lebih wise menjalaninya. Ya udah, jalanin aja lah. Dan puji Tuhan, ternyata ada pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu pasti kalau kita mengasihi Dia. Ingat janji Tuhan. Kalau kau hari ini dalam kesusahan, ingatlah Alkitab katakan burung di udara saja Tuhan pelihara. Tentu ini kepada orang yang tidak ditujukan kepada orang malas ya. Kalau saudara malas, jangan pakai ayat ini. Kalau saudara bekerja, sudah berusaha, kena PHK segala macamnya, percayalah, burung di udara saja Tuhan pelihara. Burung pipit katakan, yang harganya sangat murah, Tuhan pelihara. Masakan engkau anak Tuhan tidak Tuhan pelihara? Tuhan akan memelihara hidupmu dan hidupku. Ingatlah itu. Ingat setiap janji Tuhan. Makanya perlu kita membaca firman Tuhan ini, supaya itu menjadi rema dalam pikiran kita, menjadi tertanam dalam diri kita, sehingga kita tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Doa saya semua kita sehat dalam tuntunan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Amin.